Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Lutfi Eko Nugroho pada mata kuliah yang sama, yaitu Telaah Kurikulum, dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang standar proses dan standar penilaian pada kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu standar proses. Apa sih standar proses itu? Standar proses yaitu standar yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga mampu mengembangkan potensi, praksa, dan kemampuan kemandirian peserta didik secara optimal. Standar proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintahan, yaitu pada nomor 19 tahun 2005, Tantangan Standar Nasional Pendidikan. Dalam ketentuan standar proses alokasi waktu pembelajaran setiap jam pelajaran untuk jenjang SD atau MI sebanyak 35 menit, jenjang SMP atau MTS sebanyak 40 menit, dan SMA, SMK, MA, dan MAK sebanyak 45 menit. Beralih ke slide selanjutnya, bahwa semua siswa mulai SD, SMA, atau SMK harus memiliki kemampuan untuk mengamati, menanya, mengelola, menyajikan, bahkan sampai menciptakan. Belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga boleh dilakukan di luar kelas, seperti perpustakaan, bengkel, sekolah, dan bahkan masyarakat sekitar. Standar proses kurikulum darurat. Pemerintah menyediakan modul pembelajaran literasi dan numerasi yang dapat digunakan oleh siswa, orang tua, dan guru di jenjang SD dalam memfasilitasi pembelajaran peserta didik dalam masa pendidikan. Modul ini dikembangkan dengan merujuk pada kompetensi dasar dalam menyerahkan kurikulum, namun aktivitas pembelajaran dioptimalkan untuk mencapai kompetensi literasi dan numerasi. Beralih ke slide berikutnya. Standar proses kurikulum merdeka. Standar proses kurikulum merdeka. Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Standar penilaian. Apa sih standar penilaian itu? Standar penilaian adalah standar yang digunakan sebagai pedoman bagi pendidik dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Pelayanan hasil belajar statistik berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Tujuan standar penilaian yakni untuk menciptakan proses penilaian yang mengarah pada tercapainya standar kompetensi lulusan. Standar penilaian kurikulum 2013. Standar penilaian kurikulum 2013. Jika biasanya nilai diambil dari sebuah tes atau ujian, maka diubah menjadi penilaian yang otentik, yaitu untuk mengukur semua kompetensi, mulai dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan, berdasarkan proses dan hasil kerja setiap siswa. Memiliki semua rekaman kegiatan berupa portofolio yang dibuat oleh siswa sendiri sebagai instrumen utama penilaian. Seperti ekstrakurikuler, pramuka akan menjadi wajib pada semua jenjang pendidikan dasar sampai menengah. Standar penilaian kurikulum darurat. Ada 3 penilaian, yaitu yang pertama, penilaian hasil belajar mengacu pada regulasi atau jenis penilaian hasil belajar dari Kemendikbud dengan menyesuaikan masa pandemi. 2. Penilaian hasil belajar mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. 3. Penilaian meliputi penilaian harian atau PH, penilaian semester atau PAS,
dan penilaian akhir tahun atau PAT. Masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu standar penilaian kurikulum merdeka. Penilaian aset besar studi pada kurikulum kemerdekaan ini sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Hal ini bertujuan agar mampu menciptakan generasi yang berkualitas. Pada standar penilaian kurikulum merdeka, terdapat prosedur penilaian hasil peserta didik yang meliputi 1. Perumusan tujuan penilaian, 2. Pemilihan dan pengembangan instrumen penilaian, 3. Pelaksanaan penilaian, dan yang keempat, pengelolaan hasil penilaian. Masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu penilaian yang digunakan pada kurikulum merdeka. Ada dua penilaian yang digunakan pada kurikulum merdeka, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif memberikan nilai formatif dilaksanakan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, penilaian sumatif. Kegiatan ini dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Tujuannya untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentu kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menontonnya, dan jangan lupa pula subscribe, like, share, dan komen. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.